Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Fajarsida dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan kesultanan-kesultanan maritim masa Islam di Nusantara. Ada di bab 2. Yang pertama, masuknya dan berkembangnya Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebaran dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Saleh yang berangkat pada tahun 696 Hijriah atau pada 1297 Masehi. Masuknya berkembangnya Islam di Nusantara ada beberapa teori, yaitu teori Gujarat, Mekah, dan Persia. Teori Gujarat yaitu menurut teori yang didukung oleh Snow Horcrux atau W.F. Sutterheim dan B.H.M. Flake. Ini Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 12 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Yang kedua, teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad 7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Yang ketiga yaitu teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jayadiningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-12 juga. Lalu beberapa kesultanan yang bercorak maritim itu ada 6. Yang pertama, Aceh, masuknya pada abad 1507 di Aceh. Sultan yang terkenal ialah Iskandar Muda. Yang kedua, Demak, yaitu pada abad 1500, letaknya di Demak, Jawa Tengah. Kesultan yang terkenal adalah Raden Patah. Yang ketiga, Mataram. Awal masuk ialah pada abad ke-1586, letaknya di Yogyakarta. Yang terkenal ialah Senopati dan Sultan Agung. Yang keempat itu Banten, pada abad 1526, letaknya di Banten. Ya, sultan yang terkenal adalah Ageng Tirtayasa. Yang kelima ialah Gua Talo. Pada abad 1528, letaknya di Makassar. Yang terkenal ialah Sultan Hasanuddin. Yang keenam, yang terakhir ialah Ternate dan Tidore, yang memasuki pada abad 1257 dan 1322. Letaknya di Maluku, dan sultan yang terkenal adalah Babullah dan Sultan Nuku. Selanjutnya yaitu Kesultanan Aceh. Letak dan sumber sejarah dari Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh terletak di Rayek atau sekarang menjadi Aceh Besar. Kesultanan Aceh itu masuknya pada 1507 sampai 1903, didirikan oleh Ali Mugayat Syah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Mugayat Syah. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanus Salatin, karya Nuruddin Araniri tahun 1637, yang berisi tentang silsilah sultan-sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Mugayat Syah. Lalu Kesultanan Aceh, yang kedua adalah kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik diantaranya penguasa kesultanan itu sendiri. Yang kedua, meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakat tetap bersifat feodal. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya sangat terkenal.
Foto di samping ini adalah foto Sultan Iskandar Muda yang membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Lalu yang kedua adalah Kesultanan Demak. Lokasi dan sumber sejarahnya yaitu terletak di Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak itu memasuki pada abad 1500 sampai 1568. Merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478. Raden Patah jugalah yang perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebar agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Lalu kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada Kesultanan Demak. Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggana, yaitu pada 1521 sampai 1546. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaan di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat, serta seluruh Jawa Tengah. Masyarakat Demak menjalankan kehidupan dengan berpedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian, terutama wayang. Yang ketiga ialah Kesultanan Banten. Lokasi dan sumber sejarahnya itu terletak di barat Pulau Jawa sampai ke Lampung, Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarahnya yaitu didapati dari Wahanteng Girang dalam naskah Carita Parahyangan dan Mendanggili dalam Tambo Tulang Bawang dan Primbon Bayah. Lalu kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam Kesultanan Banten ialah Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat, misalnya pada kesenian bela diri, debus. Lalu selanjutnya ialah Kesultanan Mataram. Lokasi dan sumber sejarahnya ialah Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia pada 1586. Di Panembahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram yaitu Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu, kebetulan saja memakai nama yang sama. Lalu kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya ialah pada tahun 1625 hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elite, dan hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat, dan serta agama. Foto yang di samping adalah Sultan Agung membawa Mataram mencapai puncak kejayaannya. Lalu selanjutnya adalah Kesultanan Mataram. Lokasi dan sumber sejarahnya yaitu letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Lalu yang kedua adalah kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya yaitu rempah-rempah serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Lalu foto yang di samping adalah lukisan yang menggambarkan kondisi perairan kesultanan pada masa Kesultanan Ternate.
Selanjutnya adalah Kesultanan Tidore. Lokasi dan sumber sejarahnya secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarah Belanda, F.S.A. de Klerk, pada 1334, Tidore dipimpin oleh seorang yang bernama Hasan Shah. Namun bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat kedua kesultanan itu begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkeh dan pala, sehingga dijuluki Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Selanjutnya, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada Kesultanan Tidore. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah di Maluku. Terdapat di istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedotan Ki, dan terdapat di benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan Benteng Tore. Selanjutnya yaitu Kesultanan Goa Talo. Lokasi dan sumber sejarahnya yaitu pusat pemerintahan Kesultanan Goa Talo berada di Makassar. Kesultanan Goa Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Lalu kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masa Goa Talo. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam kegiatan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terkait dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Kesultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi. Selanjutnya, sosial budaya. Pada masa itu yaitu arsitektur termasuk bangunan makam, sastra, kaligrafi, sistem kalender, dan aksara. Sedangkan politiknya pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhunan, yang kemudian menjadi susunan dan kemudian menjadi sunan juga dari bahasa Arab yang berarti disembah atau yang dihormati. Oke. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.